Dan pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk membahasnya lebih lanjut bersama dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama dengan kami. Sudah ada Ujang Komarudin selaku pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian juga sudah ada Mas Aryo Seno Bagaskur selaku juru bicara PDIP. Dan juga sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia selaku politisi Partai Golkar. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam, Bang Risa, Bang Doli, Bang Seno. Baik, terima kasih. Salam. Terima kasih semuanya sudah berkenan meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Ini menarik karena menjelang peringatan HUT Republik Indonesia ke-81, tampaknya Bapak-Bapak semuanya ini santer begitu ya, berhembus ada kabar terkait dengan reshuffle. Kemudian juga sudah ada sejumlah survei yang menilai terkait dengan kinerja para menteri. Saya yang pertama ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu agar bisa memberikan perspektif awalan kepada masyarakat. Kang Ujang, terkait dengan reshuffle dan juga adanya sinyal dari kinerja para menteri, Anda menilainya seperti apa? Ini suatu momentum yang tepatkah, Kang Ujang? Ya, kalau kita bicara soal reshuffle, maka harus dilihat dari perspektif atau fakta-fakta kinerja-kinerja yang dilakukan oleh anggota kabinet. Ya. Jadi kalau kabinet itu, anggota kabinet dianggap kurang perform, kurang bagus dalam konteks kinerjanya, dilihat dari perspektif katakanlah istana ya, maupun dalam konteks penilaian publik, maka reshuffle itu menjadi sebuah katakanlah ya hal yang mendesak. Tetapi kalau seandainya menteri-menteri dianggap perform baik, kedua lalu memuaskan publik, maka ya yang namanya reshuffle ya tidak perlu dilakukan. Tetapi apapun itu, yang namanya reshuffle kita sudah sama-sama tahu dan sama-sama paham itu prerogatif Bapak Presiden, maka soal tadi mendesak atau tidak gitu harus dilakukan atau tidak, tentu Pak Presiden punya catatan-catatan penting dalam konteks yang melihat kinerja dari para pembantunya tersebut. Oleh karena itu saya melihat yang paling penting adalah indikator-indikator apa yang dinilai kepada para menteri kalau seandainya ada reshuffle. Tadi Pak Mensesnek sudah menjelaskan seandainya katanya ada reshuffle itu adalah untuk mengisi ya katakanlah posisi-posisi wamen yang kosong karena ada tugas baru maupun ada kena kasus. Tetapi memang kalau kita lihat secara umum, ini tentu kita harus melihat secara objektif. Pak Presiden tentu punya data, punya laporan dari katakanlah timnya. Tadi apakah para menteri itu ada yang layak direshuffle atau tidak? Dan lembaga survei sudah mempublikasi mana menteri-menteri yang perform, mana-mana yang tidak. Tentu ini juga menjadi penilaian bersama untuk bisa sama-sama kita tadi ya perhatikan apakah Pak Presiden itu nanti mereshuffle atau tidak. Itu kembali lagi kepada kewenangan Bapak Presiden. Oke, tampaknya Kang Ujang meski sudah di luar pemerintahan begitu ya, sudah tidak kemudian di dalam pemerintahan, ini masih menahan-nahan. Jadi kita masih perlu nih sebetulnya. Apakah benar reshuffle itu masih akan dilakukan? Bang Doli, tapi kalau dari partai koalisi sendiri, apakah sudah ada nama-namakah yang disetorkan untuk kemudian juga dijadikan unggulankah menjadi sosok yang bisa saja menggantikan sosok yang akan di reshuffle ini? Bang Doli, sejauh ini bagaimana di dalam partai sendiri? Ya, pertama sebetulnya kan ini isu yang berulang-ulang ya, selalu dimunculkan dan kemudian direspons gitu ya. Dan kita juga pada akhirnya merespons sesuatu yang ya tidak pasti gitu. Jadi sebenarnya saya kalau soal isu ini sebetulnya ya nggak usah kita perdebatkan terlalu panjang dan terlalu sering. Karena tiba-tiba ada yang bisikin, ada reshuffle, kemudian ada yang bantah, nggak jadi gitu ya. Nah, karena apa? Karena sebetulnya yang paling tahu apakah perlu, kapan, siapa, bagaimana evaluasinya, yaitu Pak Prabowo sebagai presiden, gitu loh. Nah, dan beberapa kali kita dengar di pidato-pidato beliau kan, sampai saat ini beliau selalu memberikan penilaian positif ya terhadap anggota-anggota kabinetnya, gitu. Nah, jadi kalaupun tadi betul yang disampaikan oleh Mensesnek itu, kalaupun ada terjadi reshuffle, mungkin ya pengisian terhadap posisi-posisi yang kosong. Nah, soal Golkar, ya Golkar juga sama posisinya. Kami dari awal sebagai partai politik pendukung utama pengusung pasangan Pak Prabowo Gibran, dan kami juga waktu itu memberikan dukungan
dengan diskusi yang panjang, dengan visi misi dan segala macam. Dan alhamdulillah kami dipercaya, ada kader kami, ada sekian berapa orang yang diminta untuk membantu beliau ya, Presiden dalam menjalankan pemerintahannya gitu. Nah, dan itu pada saat penetapan jumlah besar siapa itu sebetulnya putusan terakhirnya adalah dari Pak Prabowo. Walaupun mungkin ada diskusi ya dengan ketua umum kami, dan memang biasanya dari periode ke periode Golkar itu selalu kita sudah memutuskan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum untuk bicara kepada seorang presiden, untuk bicarakan siapa-siapa saja yang direkomendasikan atau ditempatkan, diberi amanah untuk jabatan posisi di kabinet. Nah, sama juga ketika misalnya ada pun pergantian, itu tentu kami menunggu putusan Pak Presiden. Nah, kalau sampai saat ini setahu saya belum ada pembicaraan khusus antara Pak Presiden dengan Pak Bahlil sebagai ketua umum berkaitan dengan soal isu ya, sekali lagi ini isu. Isu tentang soal reshuffle kabinet ini. Oke, baik. Dari Golkar belum ada pembicaraan khusus terkait dengan isu reshuffle. Kalau dari Mas Aryo, ini kalau kita lihat begitu ya, meskipun tadi Pak Mensesnek Prasetyo Hadi bilang istana belum ada rencana reshuffle, tapi isu ini tampaknya juga santer begitu ya, kencang sekali berhembusnya sampai dengan menjelang 17 Agustus ini. Mengingat juga ada sejumlah menteri yang kemudian dinilai kurang efektif begitu, secara kinerjanya masih dinilai belum cukup bagi masyarakat. Nah, kalau Anda melihat apakah ini sebuah momentum yang tepat jugakah bahwa para menteri yang kemudian ini dinilai kurang secara kinerja bisa saja tergantikan dalam momentum ini, Mas Aryo? Iya, makasih Mbak Alisa. Saya kira saya setuju juga ya tadi Bang Doli bilang ya, ini isu yang sudah berulang kali dan goib juga gitu kalau kita bicarakan ini sebagai partai politik yang kita tahu bahwa ini adalah prerogatif presiden. Tapi posisi PDI Perjuangan dari awal kami kan sudah sangat tegas mengatakan bahwa kami di luar pemerintahan, menjadi partai penyeimbang sekaligus mendorong sistem check and balance, sehingga nggak mungkin lah di dalam internal kami kemudian ada pembahasan soal proyeksi-proyeksi reshuffle dan seterusnya. Tetapi yang jadi concern kami tentu adalah soal kinerja dan merit based kabinet yang seharusnya ini menjadi prioritas hari ini. Karena kalau kita berkaca kepada survei, ini kan ada tren penurunan kepuasan masyarakat atau publik terhadap kinerja pemerintah hari ini, yang artinya tentu perlu direspon dengan serius. Selain tentu dengan misalnya mengawasi lebih ketat implementasi program, mungkin langkah-langkah dalam menentukan siapa-siapa yang harus dievaluasi, siapa-siapa yang sebaiknya harus melakukan perbaikan kinerja, itu saya kira menjadi suatu hal yang rasional untuk dilakukan Presiden di saat-saat seperti ini. Sehingga kalau kemudian isu ini berembus, mendekati momentum yang begitu penting, momentum kemerdekaan, yang ini hari ini seluruh masyarakat mengharapkan ada perbaikan yang menyeluruh di berbagai program prioritas Presiden, itu saya kira kalau hari ini ada wacana reshuffle, tentunya harus menjadi momentum yang tepat untuk berfokus kembali kepada tujuan awal pemerintahan ini dibentuk, yaitu untuk kesejahteraan rakyat gitu. Sehingga saya kira ini momentum yang baik, timing yang baik untuk melakukan evaluasi menyeluruh di berbagai bidang. Ketidakpuasan dari pemerintah itu kenapa kemudian program-program itu banyak dikritisi, lalu di sisi mana saja menjadi sisi lemah. Ini kan momentum yang baik ya, dan sebelum-sebelumnya juga masyarakat sudah melihat beberapa kali reshuffle, tapi kan rasanya belum menyentuh persoalan-persoalan yang substantif. Sehingga saya kira ini menjadi momentum mengingatkan kepada pemerintah sekali lagi. Itu aja, Mas. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, seperti yang disampaikan oleh Mas Seno, begitu ini terdapat tren penurunan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Tapi di sisi lain Presiden Prabowo Subianto tampaknya sudah mengklaim bahwa kabinetnya oke, Bang Doli. Kalau dari Anda sebagai partai yang berada di dalam pemerintah sendiri, mengakuikah ada kekurangan, penurunan juga terhadap kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat? Ya, tentu kan kita juga tidak bisa menutup mata ya soal adanya pendapat publik ya. Yang dilihat dari hasil survei belakangan ini gitu. Dan saya yakin Pak Prabowo ya bersama dengan jajaran kabinetnya juga tahu tentang berita-berita itu, dan saya kira itu bagian dari bagaimana kemudian untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius ya
di dalam beberapa hal yang mungkin dianggap masyarakat selama ini masih kurang maksimal ya dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Dan kalau kita lihat dari survei-survei itu kan bisa kita lihat secara detail ya mana sektor-sektor yang memang betul harus lebih ditingkatkan kinerjanya gitu. Nah, jadi saya kira itu bisa menjadi salah satu alat ukur ya, dan saya yakin langkah yang akan diambil itu Pak Presiden cukup tahu ya, apakah hasil survei itu dijawab dengan beberapa evaluasi program yang dilaksanakan atau kemudian mengganti orang atau tidak di jajaran kabinet, itu saya kira yang paling tahu adalah Pak Prabowo. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kemudian Anda diminta untuk membaca Kabinet Presiden Prabowo Subianto, kementerian mana yang kemudian menurut Anda saat ini sebetulnya butuh penyegaran berdasarkan tadi jawaban dari Bang Doli, kemudian juga Mas Seno, begitu ya. Betul bahwa masyarakat pun melihat adanya tren penurunan begitu terhadap kinerja pemerintah. Nah, lantas kementerian mana yang sepertinya butuh penyegaran, terutama adalah dari sisi kemampuan untuk bisa mengakomodir dari dan juga menjalankan agenda Presiden Prabowo Subianto, Kang Ujang? Saat ini yang paling penting ya dalam konteks melihat dinamika keadaan bangsa ini kan soal ekonomi. Tapi bukan berarti ekonomi bangsa masih diganti ya, bukan itu. Tetapi menurut saya ini ekonomi kita melihat tantangan masyarakat, gitu, masyarakat banyak yang kesulitan, masyarakat banyak yang menganggur. Ini kan butuh dijawab oleh pemerintah. Lalu juga sektor perpajakan itu juga menjadi penting ya. Masyarakat banyak yang komplain di sana sini, ini kan harus dijawab juga oleh ekonomi dari pemerintah. Jadi yang paling penting dari saat ini ke depan adalah Kementerian Ekonomi itu yang betul-betul harus didorong, memperkuat bagaimana masyarakat memiliki daya beli yang tinggi. Bagaimana masyarakat misalkan tidak lagi banyak pengangguran. Bagaimana masyarakat katakanlah sembakonya stabil ya. Bagaimana kesediaan pangan juga tersedia. Itu lebih penting karena persoalan hari ini dan ke depan adalah yang paling ditunggu oleh publik adalah perbaikan dari sektor ekonomi. Oleh karena itu ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tim Bapak Presiden di bidang ekonomi itu betul-betul ada solusi, ada jalan keluar terkait dengan kondisi persoalan hari ini. Oleh karena itu saya melihat ini penting ya dalam konteks untuk menata bangsa dalam konteks ekonomi tersebut. Kita lihat juga misalkan di BI kan sudah juga keluar ya mundur ya, digantikan oleh gubernur BI yang baru sih, walaupun memang BI independen, tapi ini kan bagian daripada katakanlah untuk memperbaiki tata kelola di Bank Indonesia. Dan dalam konteks selain pajak ya tentu dirjen imigrasi dan lain sebagainya, kita punya banyak PR di sektor ekonomi. Yang penting bagaimana ke depan masyarakat itu bisa makan, tidak ditinggalkan oleh pemerintah begitu. Oke, baik. Mas Seno, kalau Anda sendiri sependapat tidak dengan Kang Ujang? Ini tampaknya yang harus ada penyegaran adalah di bidang ekonomi, dari kementerian-kementerian bidang ekonomi. Kalau menurut Anda dari PDIP sendiri seperti apa penilainya? Ya, beberapa saat yang lalu kan concern masyarakat itu di dua hal ya, dual track problem itu kalau kita bisa membaca data. Yang pertama tentu soal ekonomi yang menjadi masalah, yang artinya butuh membangun kembali trust, tidak hanya dari investor atau pelaku usaha atau dunia bisnis, tapi juga pada masyarakat kelas menengah pada umumnya ya, yang hari ini saya kira paling banyak merasakan keresahan terkait dengan soal ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi selain itu juga problem komunikasi. Nah, dalam konteks problem komunikasi, pemerintah kan sudah berupaya untuk dilakukan perubahan-perubahan. Misalnya dalam menyampaikan ke publik siapa yang sebaiknya menyampaikan. Nah, hari ini kita semakin sering lihat Pak Mensesnek yang menjadi dalam tanda kutip juru bicara pemerintah. Betul. Dan ada upaya-upaya perbaikan gitu yang dilakukan dalam konteks itu. Nah, dalam konteks ekonomi kan kita masih belum melihat upaya yang signifikan. Artinya perubahan-perubahan itu terjadi karena soal konteks misalnya ya per kasuistik saja, ada soal di PGL lalu diganti, lalu ada pengunduran diri dan seterusnya, tapi belum pernah ada kemudian suatu upaya yang bisa dibaca masyarakat sebagai upaya benar-benar secara menyeluruh gitu dalam konteks ekonomi. Nah, saya kira mungkin menarik juga kalau kita mencermati misalnya kalau memang besok hanya untuk mengisi pos-pos yang kosong,
ya saya kira itu belum bisa dikatakan sedang ada perbaikan terasi. Artinya memang sepertinya hanya untuk mengisi saja posisi-posisi yang tidak ada aktornya hari ini. Tetapi kalau memang mau ada suatu keseriusan menggunakan momentum ini untuk melakukan evaluasi, apalagi didukung dengan data-data yang ada, saya kira saya sepakat bahwa memang harus ada perhatian khusus soal bagaimana Presiden merancang tim ekonominya di dalam konteks situasi yang sekarang. Dan tentu bukan hal yang tabu sebetulnya. Karena satu, semua sudah tahu ini adalah hak prerogatif Presiden. Dan dua juga saya kira yang paling penting adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kalau hari ini datanya mengatakan demikian, kan kita semua percaya pada data ilmiah dan saintifik. Sehingga ya memang harus ada perbaikan apapun bentuknya. Itu, saya kira itu sih, Mbak. Oke, baik. Ada tambahan selain ekonomi juga itu adalah komunikasi. Nah, saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli, ini dalam catatan saya pada 20 Juli 2026, begitu ini ada sidang kabinet paripurna yang secara eksplisit sebetulnya ditempatkan sebagai momentum untuk evaluasi pemerintah menjelang 17 Agustus, begitu ya, dan juga memasuki tahun kedua dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya, kalau tadi ada kemudian yang perlu ditingkatkan dari sisi ekonomi dan juga komunikasi, nah apakah sebetulnya pemerintah memang sudah mengevaluasi ke hal tersebut? Bentuk evaluasinya ini artinya tidak selalu reshuffle begitu ya Bang Doli, karena kalau berdasarkan survei tampaknya Menteri Purbaya saja ini menempati posisi pertama begitu. Begitupun juga dengan Pak Zulhas ya. Nah, kalau menurut Anda jadi bentuk evaluasi ini tidak selalu dalam bentuk reshuffle Bang Doli atau seperti apa? Ya, itu yang tadi saya katakan bahwa saya kira setiap hari ya Pak Presiden juga pasti mencermati situasi dan melakukan evaluasi, saya kira, terhadap perkembangan situasi yang ada, terutama berkaitan dengan soal ekonomi misalnya, ya. Nah, karena kalau kita lihat hasil evaluasi itu bukan hanya sekedar soal harus nggak siapa yang diganti gitu, tapi saya kira mungkin ada kebijakan-kebijakan lanjutan yang memang harus diambil ya. Berkaitan apakah itu mulai dari kebijakan Presiden langsung atau kebijakan dari masing-masing menterinya. Karena kalau kita lihat tadi ya hasil survei itu yang dibuat IPO itu ya kalau dibandingkan dengan hasil survei yang lain, iya benar ada penurunan kepercayaan lah kira-kira kan begitu ya. Nah, tetapi kan kalau kita, dan itu misalnya didorong oleh sektor ekonomi. Tapi di sisi yang lain kalau disurvei malah menteri-menteri ekonominya paling populer gitu. Betul. Nah, ini kan tidak linear gitu. Yeah. Nah, makanya oleh karena itu saya kira mungkin kita percayakan saja lah ya. Makanya saya katakan selalu kalau isu reshuffle itu hak prerogatifnya Presiden itu, dan Presiden yang paling tahu tentang bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi situasi yang ada pada setiap harinya. Dan misalnya ya kalau soal kembali ke soal ekonomi ya, beberapa hari terakhir ini kan tanpa ada reshuffle pun sudah terjadi misalnya ada penguatan nilai rupiah terhadap dolar misalnya kan gitu. Makanya kita paling tidak ada reshuffle. Nah, jadi ada memang saya kira kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden yang akan memperbaiki situasi tanpa melakukan reshuffle gitu. Nah, ini yang Baik, kalau begitu saya terakhir ingin untuk Mbak Seno begitu ya, Mas Seno, terakhir dari Anda sendiri untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjelang kemudian 17 Agustus dan juga 2 tahun begitu ya dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apa yang kemudian tetap harus dilakukan begitu perbaikannya? Apakah reshuffle juga Anda menuntut hal tersebut kah, Mas Seno? Ya, sekali lagi reshuffle itu adalah hanya Presiden sepenuhnya, absolut sudah. Itu yang paling tahu Presiden. Hari ini sebetulnya kalau kita membaca diskusi dan diskursus di tengah publik, itu orang-orang nggak hanya melihat menteri itu sebagai individu, tetapi sudah mulai ada pergeseran opini bahwa kinerja pemerintah secara keseluruhan ini ya karena visi Presiden. Maka menjadi penting saya kira kesadaran itu untuk juga disadari oleh semua pihak bahwa apapun yang dilakukan menterinya itu nanti endingnya yang mendapat positif negatif ya tetap Presiden. Dan itu saya kira menjadi penting untuk jadi bahan pertimbangan apapun langkah yang diambil ya.
Kan menarik kalau kita membaca bahwa dalam teori krisis itu perubahan yang dilakukan nggak perlu perubahan menyeluruh semuanya, tapi mungkin yang paling efektif sebetulnya adalah selective change. Nah, menentukan apa aja perubahan yang diperlukan atau perubahan selektif apa saja yang diperlukan dalam pemerintahan saat ini, itu saya kira sudah ada momentumnya untuk melakukan itu dengan membaca data-data kepuasan publik terhadap pemerintah, membaca situasi kebatinan masyarakat dalam konteks ekonomi, itu memang harus ada perbaikan. Nah, dalam bentuk reshuffle atau tidak reshuffle ya itu monggo-monggo saja. Kami sih percaya terhadap apa yang menjadi keputusan presiden. Yang penting itu saya kira adalah endpoint-nya adalah masyarakat tidak disulitkan, masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah, kelas menengah tidak semakin rentan. Itu yang saya kira harus dilakukan untuk membangun kembali trust masyarakat ke pemerintah. Apapun caranya, reshuffle tidak reshuffle, saya kira kami akan menjadi check and balance yang baik dengan mengingatkan sisi blind spot pemerintah. Itu saja. Oke, kalau dari Bang Doli agar kemudian bisa dipahami oleh masyarakat terkait dengan reshuffle atau tidak reshuffle, yang penting adalah evaluasi dari pemerintah, pernyataannya seperti apa, dan juga dari partai koalisi seperti apa, Bang Doli? Ya, itu yang saya katakan tadi. Ini kan sebetulnya isu reshuffle ini kan munculnya di elit ya. Nah, buat masyarakat kan sebetulnya ya mereka nggak terlalu peduli lah ya mau diganti siapa dan apa segala macam itu. Yang penting urusan mereka day to day itu mereka merasakan tidak ada kesulitan. Itu kan yang paling penting gitu. Nah, ini yang saya kira juga dipahami oleh Pak Presiden dan kemudian jajaran kabinetnya. Yang penting bagaimana sekarang masyarakat, kalau memang selama ini diasumsikan mereka dalam situasi kesulitan ya, bagaimana mereka segera bisa keluar dari kesulitan itu. Ya, kalau misalnya ada kesulitan ekonomi, ya kesulitan dari ekonomi. Dan bagaimana caranya, apakah perlu ada perubahan kebijakan secara menyeluruh atau perubahan kebijakan secara selektif gitu ya, atau tidak perlu ada perubahan kebijakan, atau kemudian ada kebijakan pergantian kabinet. Nah, itu tergantung dari Pak Presiden. Nah, dan saya kira ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat ya, bukan hanya sekedar penjelasan perlu ada reshuffle atau tidak gitu ya, atau kemudian ada perubahan kebijakan. Yang paling penting buat masyarakat, mereka tahu bahwa setiap hari ke depan itu ada perubahan-perubahan yang cukup baik yang mereka rasakan. Oke, baik. Reshuffle hanya menjadi pembahasan di kalangan elit, masyarakat tidak peduli begitu ya siapa kemudian penggantinya. Kalau dari Kang Ujang terakhir, tanggapan Anda kiranya seperti apa menanggapi dua pernyataan dari Mas Seno dan juga Bang Doli tadi? Bagi saya yang penting itu, saya percaya ya bahwa yang harus dilakukan, saya sepakat dengan Bang Doli dan Bang Seno bahwa harus ada solusi, harus ada katakanlah pendekatan solutif dari negara atau dari pemerintah untuk memastikan tadi yang masyarakat yang merasa sulit bisa diselesaikan persoalannya, yang merasa tadi susah penderitaannya juga harus bisa katakanlah didekati dengan cara-cara pendekatan yang bukan hanya struktural ya, tetapi sosial. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana Pak Presiden mendorong para pembantunya, para menterinya itu bekerja keras lebih baik lagi dalam menata banyak hal, dalam menata banyak bidang yang memang itu menjadi concern kritik dari publik. Kan publik mengkritik di sana sini gitu ya, tentu itulah yang menjadi catatan bagi pemerintah, bagi Pak Presiden itu satu demi satu diselesaikan persoalan itu. Kan MBG misalkan banyak kritik sekarang ditata gitu ya, lalu Kopdes juga kan ada kritik itu harus ditata pula dan lain sebagainya. Yang paling penting itu, sehingga apa yang tadi menjadi kritik atau ketika kepuasan terhadap katakanlah Bapak Presiden itu dianggap berkurang, maka ya perbaikannya adalah kinerja dari para menterinya itu. Jadi Pak Presiden kita tidak suka, senang tidak senang, bukan hanya sekedar katakanlah yang menyanjung para anggota kabinetnya, tetapi bagaimana memastikan anggota kabinetnya bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi harapan publik, yaitu demi tadi ya kebijakan-kebijakan itu bisa implementatif. Di saat yang sama juga tentu
sikap presiden menjadi lebih baik di mata publik seperti itu. Ya, terutama perbaikan yang memiliki rapor merah ya Kang Ujang ya. Tentu kita harapkan bahwa di tahun kedua Presiden Prabowo Subianto dan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini ada sejumlah evaluasi dan juga perbaikan yang menyeluruh. Terima kasih kalau begitu atas pandangannya Mas Seno, Bang Doli dan juga Kang Ujang. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih Mbak Lisa, Kang Ujang, terima kasih, Bang Doli, terima kasih.